wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Zafira Nurul Aini. Di sini saya akan menganalisa bisnis apa yang ingin saya kembangkan ke depannya. Jadi kita akan menganalisa melalui dua metode. Yang pertama adalah metode SWOT dan yang kedua adalah metode BCM atau biasa disebut bisnis Canva model. Bisnis ini yang ingin saya kembangkan. Jadi mari kita lihat peluang usaha dari usaha ini. Yang pertama adalah ditinjau dari analisa SWOT. Dari kekuatannya sendiri atau strength, usaha ini sangat menjanjikan karena sayuran adalah makanan pokok bagi manusia atau bagi masyarakat. Selanjutnya adalah sistem hidroponik ini membuat sayuran lebih renyah dan lebih bersih karena di sini kita tidak menggunakan media tanah. Selanjutnya adalah kebutuhan lahan untuk metode ini itu sangat sedikit, jadi di lahan sempit kita dapat mengembangkannya dengan besar. Selanjutnya adalah metode ini itu memiliki beberapa variasi sistem sehingga pengusaha dapat memilih sistem mana yang ingin dikembangkan sesuai keterbatasan lahan dan modal. Metode ini juga memperingan pekerjaan kita karena kita tidak perlu berurusan dengan tanah, cacing, dan hama lainnya. Tanaman ini juga tidak perlu dilakukan penyiraman. Kelemahan atau weakness dari usaha ini adalah modal yang cukup besar diperlukan pada awal mula memulai usaha ini. Yang kedua adalah diperlukannya atap, karena apabila tidak ada atap dan terjadi hujan, larutan nutrisi akan tercampur oleh air hujan. Yang ketiga adalah media tanam, tergolong mahal karena di sini kita menggunakan rock wool. Selanjutnya adalah diperlukan biaya listrik, karena pada beberapa metode hidroponik diperlukan pompa sebagai pengalir air nutrisi untuk akar-akar tanaman. Selanjutnya kita lihat opportunity atau peluang ke depannya. Jadi, metode ini pasti akan berkembang pesat. Teknologi dalam metode ini itu sangat gencar dan sangat mudah dikembangkan. Jadi kita tidak akan ketinggalan zaman atau kita akan tetap mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang ada. Selanjutnya adalah ancaman atau threat usaha ini adalah karena usaha ini dibutuhkan modal yang cukup besar, maka kita akan kalah persaingan oleh orang-orang atau pengusaha yang memiliki usaha sudah maju, sudah berkembang, dan memiliki modal besar. Dan ancaman yang kedua adalah tidak semua orang itu mau atau telaten dalam menjalani usaha ini, karena usaha ini diperlukan pengecekan hama, kandungan nutrisi atau ppm, dan pH air setiap harinya. Selanjutnya kita beralih pada analisa BCM atau bisnis Canva model. Key proposition pada bisnis ini adalah melakukan budidaya sayuran menggunakan metode secara modern, yaitu metode hidroponik, yang mana menghasilkan sayuran yang lebih bersih, higienis, dan sehat, yang akan menghasilkan hasil panen dan hasil produksi serta keuntungan yang lebih berlimpah. Untuk menjadi hubungan dengan customer, kita melakukan beberapa trik usaha. Di antaranya adalah pemberian bonus. Bonus bisa berupa sayuran dan lain-lain. Yang kedua adalah kita memberikan potongan harga untuk pembelian mereka. Dan yang ketiga adalah kita memberikan mereka kebebasan untuk memilih sendiri sayuran yang mereka beli di kebun kita.
gunakan untuk pemasaran hasil produksi. Di antaranya adalah melalui media sosial, yang kedua adalah melalui reseller atau pengepul, yang ketiga adalah melalui komunitas hidroponik. Lalu, key activity apa yang kita lakukan dalam bisnis ini? Yang pertama adalah kita harus mencari lahan dan mengkondisikannya agar ideal untuk dijadikan lahan usaha. Lahan yang ideal adalah lahan yang terkena sinar matahari, tetapi juga memiliki atap, yang mana sifat atapnya itu tidak menghindari sinar matahari. Yang kedua adalah kita harus melakukan pencarian alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, setelah mencari alat dan bahan, kita harus menyusun perangkatnya, merangkai, dan membuat perangkatnya. Selanjutnya, setelah selesai, kita melakukan penyemaian bibit pada rock wool. Setelah beberapa hari tersemai, kita harus memindahkan atau melakukan penanaman. Jadi, kita memindahkan rock wool yang sudah berisi tanaman hasil semai ke perangkat hidroponik. Ini yang disebut dengan proses tanam. Setelah tanaman sudah berada di perangkat, setiap harinya kita harus melakukan pengecekan ppm atau larutan nutrisi dan juga pH air. Kegiatan yang terakhir kita lakukan adalah proses pemanenan dan juga pembersihan perangkat. Setelah itu, kita melakukan penjualan kepada pengepul atau lainnya. Key resource atau sumber daya yang kita butuhkan adalah meliputi lahan, yang kedua adalah perangkat hidroponik, ketiga adalah sumber air. Di sini kita menggunakan air sumur karena pH yang sudah ideal. Yang keempat adalah pegawai, dan yang kelima adalah media promosi. Key partners atau partners usaha kita adalah toko pertanian yang menyediakan bibit sayuran. Yang kedua adalah toko bangunan yang menyediakan alat dan bahan untuk kita membuat perangkat. Yang ketiga adalah toko perlengkapan hidroponik, karena dimana kita harus membeli rock wool ataupun net pot ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah toko buah, karena di sini saya menggunakan media yang sangat sederhana, yaitu menggunakan bekas tempat buah anggur. Cost struktur atau modal apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama adalah modal untuk persiapan lahan. Yang kedua adalah untuk membuat atap. Yang ketiga adalah untuk kita membuat hidroponiknya atau perangkat hidroponiknya. Yang keempat adalah modal biji atau benih. Yang kelima adalah modal media tanam. Yang keenam adalah modal nutrisi. Yang ketujuh adalah modal untuk biaya air dan listrik. Yang kedelapan adalah modal untuk gaji pegawai.